Sedekah adalah salah satu amalan yang paling Allah cintai. Suatu ketika Nabi Muhammad mengingatkan jangan membiarkan satu hari berlalu tanpa sedekah. Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa kecuali harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Salah seorang sahabat yang merasa tidak memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan bertanya, "Bagi orang yang seperti kami, bagaimana bisa bersedekah, wahai Rasulullah?" Nabi pun menjelaskan, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusyuk merupakan sedekah. Mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain daripada keburukan juga merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat juga merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu juga merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu juga sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi memberi pemahaman bahawa sedekah memiliki makna yang luas. Setiap orang dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu dan kaya bisa melakukannya. Ucapan yang menyejukkan hati atau senyuman yang simpatik kepada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak ataupun sedikit, berupa materi atau bukan, tapi yang penting adalah hasrat dan niat suci untuk mengukir jasa baik sepanjang hidup. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa kita bersedekah, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah kita bahawa ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Misalnya sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air dan sebagainya. Hal tersebut senada dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya." Yang kedua, sedekah secara sembunyi. Kita dianjurkan untuk tidak pamer ataupun ria dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman, "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Allah." Dan yang terakhir, sedekah yang utama adalah sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih-milih kepada siapa kita bersedekah. Namun, ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Hal ini senada dengan hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada 2 kebaikan, sedekah dan silaturahmi."